Rumah ini sudah sepi 20 tahun, tapi setiap malam tepat jam 2.36 satu hal selalu terjadi. Listriknya sudah diputus, tapi lampu di lantai 2 selalu menyala. Warga punya satu aturan, jangan pernah lihat ke jendela itu setelah tengah malam. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Rian memutuskan untuk melanggar. Tepat pada waktunya, lampu itu menyala. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, Rian melihat sesuatu. Di balik kaca, ada bayangan. Seperti seseorang berdiri, diam, tidak bergerak, sampai perlahan. Kepalanya miring dan menatap balik. Rian mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin pergi tapi kakinya berat. Masuk. Esokan harinya, Rian tidak pernah pulang. Yang ditemukan, HP milik Rian masih menyala. Video terakhirnya, di dalamnya ada satu rekaman. Rian berdiri di depan rumah itu. Kamera mengarah ke jendela. Lampu menyala. Bayangan itu terlihat. Namun saat video hampir selesai, kamera goyang. Seperti Rian dipaksa menoleh ke dalam rumah. Dan saat kamera mengarah ke pintu, sosok itu sudah dekat, sangat dekat. Berdiri tepat di balik pintu, menghadap Rian. Dan wajahnya tidak memiliki mata. Sejak malam itu, lampu di lantai 2 masih menyala. Tapi warga mengatakan, sekarang bayangan di jendela tidak lagi satu. Kadang terlihat 2, kadang lebih. Dan yang paling sering terlihat, seseorang berdiri di sana, memegang sesuatu, seperti HP. Setelah Rian menghilang, tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Bahkan siang hari pun terasa berbeda. Tapi tidak semua menghindar. Suatu malam, Dika menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Isi pesannya singkat, "Tolong, aku di dalam." Dika hampir mengabaikan. Namun satu hal membuatnya beku. Pesan berikutnya, "Aku Rian." Nah, hanya mereka yang tahu, Rian selalu memanggilnya Dik. Bukti yang tidak masuk akal. Semua orang tahu Rian sudah hilang. Tapi di area rumah itu, yang tidak ada listrik dan sinyal, pesan terus datang. Malam, jam mendekati August 2.36. Dika memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Tepat waktu lagi, pesan terakhir masuk. Jangan lihat ke atas, langsung masuk. Pintu tidak terkunci, seperti sudah menunggu. Di dalamnya hanya ada gelap, dingin, dan sunyi. Tepat. Dika mulai naik, satu persatu, pelan. Di sini, Rian, Kamu datang. Sekarang, kamu tinggal di sini. Di HP Dika, ada pesan terakhir yang belum terbaca dari nomor yang sama. Terima kasih sudah datang. Sejak malam itu, bayangan di jendela bertambah lagi. Sekarang, selalu terlihat 2 orang berdiri di sana. Dan kadang, terlihat satu lagi di tengah. Seperti menunggu orang berikutnya. Rumah itu kembali sunyi, tapi hanya di mata manusia. Seorang fotografer bernama Nanda datang. Ia tidak percaya. Menurutnya, semua Malam pengambilan, jam 2.34. Apa yang kamu lihat di sini? Aku menunggu dengan napas terhalang. 2 menit yang seakan selamanya. Klik. Foto pertama, kosong. Klik. Foto kedua, masih kosong. Sampai pada foto ketiga. Ada sesuatu di sana. 2 sosok yang tidak seharusnya ada. Tapi saat aku menatap jendela, kosong. Tidak ada apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi di malam yang gelap ini? Setiap foto baru, jumlah sosok bertambah. 2, 3, 4, mereka semua menghadap ke kamera. Seolah sadar sedang difoto, Nanda panik. Tapi saat ia melihat layar lagi, yang terlihat bukan lagi jendela, tapi bagian dalam rumah. Di ujung lorong ada satu pintu terbuka, dan sesuatu menunggu di sana, bukan bayangan lagi. Tiba-tiba layar kamera mati.
muncul satu foto baru tanpa jepretan. Isi fotonya Nanda sendiri. Dari dalam rumah, Nanda menoleh ke arah rumah. Jantungnya berhenti, pintu itu terbuka lebar, dan kamera terjatuh. Keesokan harinya, kamera Nanda ditemukan di depan rumah. Semua foto masih ada, namun satu foto membuat warga gemetar di dalamnya. Sekarang ada 3 orang berdiri di sana, dan salah satunya memegang kamera. Setelah Rian, Ika, dan Nanda hilang, warga akhirnya sepakat rumah itu harus dihancurkan. Pagi hari alat berat datang. Mesin meraung, palu menghantam, tapi tidak ada yang berubah. Rumah itu tidak rusak, seolah Setiap pukulan terasa seperti ditahan dari dalam. Pekerja mulai takut. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Ini bukan rumah biasa." Sore hari mereka memutuskan berhenti. Yang tinggal hanya 1 orang, Joko. Jam yang sama, 02 Tejinlam. Lampu itu menyala lagi. Kali ini berbeda. Bukan 1, bukan 2, tapi banyak. Terlalu banyak untuk dihitung. Mereka bergerak perlahan, turun tangga, menuju lantai bawah. Pintu terbuka sendiri. Berderit pelan. Joko membeku. Dikelilingi sosok-sosok itu, berdiri mengelilinginya. Kamu ingin menghancurkan kami? wajahnya tidak memiliki mata. Kosong, gelap. Joko menangis. Dia tidak bisa menjawab. Kalau rumah ini hancur, kami akan keluar semua. Kamu bisa pergi atau menggantikan kami. Pagi hari, Im kembali. Rumah itu masih berdiri, tidak tersentuh. Di halaman depan, ada sepatu milik Joko dan bekas jejak menuju ke dalam rumah. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang mencoba menghancurkan rumah itu. Karena mereka tahu, jika rumah itu hilang, maka semua yang di dalamnya akan keluar. Semua akhirnya terjawab. Rian hilang, Dika hilang, Nanda hilang, Joko hilang. Dan rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Sebelum 20 tahun, rumah ini tidak angker. Rumah ini hidup, dihuni oleh satu keluarga. Keluarga yang aneh. Mereka jarang keluar, tidak bersosialisasi. Warga lama mengingat satu hal. Lampu lantai 2 selalu menyala di jam yang sama. Awal keanehan, beberapa orang pernah mendengar suara dari dalam. Bukan suara ramai, tapi seperti bisikan banyak orang. Malam terakhir, semua lampu di rumah itu menyala bersamaan. Terang, tidak biasa. Lalu, tiba-tiba padam. Pagi harinya, Pengakuan malam itu, aku pernah melihat sesuatu dari jendela ini. Lampu menyala. Di dalamnya, bukan satu keluarga tapi banyak. Berdiri diam, menatap keluar. Tapi beberapa lainnya tidak memiliki wajah. Keluarga itu bukan korban. Mereka yang membuka sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Sejak malam itu, rumah itu berubah. Bukan lagi rumah.